Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 2050606148 dari kelas 6D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi hasil penelitian simulasi sidang skripsi guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dibimbing oleh Bapak Sunata SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mengambil judul penelitian penggunaan model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 SD berbantuan kuisis. Pada bab pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Dan yang terakhir, definisi operasional. Nah, pada latar belakang, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam membentuk kepribadian manusia dan mempunyai peran penting dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, secara jelas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam penyelenggaraan pendidikan di SD ditujukan untuk memberikan bekal dasar yang disesuaikan dengan karakteristik usia anak dan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metode memegang peranan penting dalam rangkaian sistem pembelajaran, maka dari itu diperlukan kecerdasan dan kemahiran guru dalam memilih metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah penggunaan model pembelajaran proyek based learning atau PJBL berbantuan kuisis dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran proyek based learning berbantuan kuisis terhadap peningkatan hasil belajar IPA pada siswa? Selanjutnya, batasan masalahnya. Yang pertama, pokok bahasan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pelajaran IPA mengenai perubahan sifat benda pada semester 1. Yang kedua, subjek penelitian adalah siswa kelas 5 di SDN 2 Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran project based learning berbantuan kuisis dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran project based learning berbantuan kuisis terhadap peningkatan hasil belajar kita kepada siswa. Manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti sebagai suatu pembelajaran karena pada penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan segala pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Yang kedua, manfaat bagi guru yaitu meningkatkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran serta menambah pemahaman dan informasi dalam menerapkan media pembelajaran kuisis secara tepat untuk memperluas pembelajaran perubahan sifat benda pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, manfaat bagi siswa yaitu untuk memperluas tindakan siswa serta menambahkan pengetahuan dan pengalaman belajar, meningkatkan penguasaan materi IPA dan menambah pengetahuan serta pengalaman belajar. Yang terakhir, ada definisi operasional. Yang pertama ada project based learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang dimana untuk membangun atau mengimplementasikan sebuah proyek atau konsep yang sudah mereka rumuskan berupa proyek yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu kuisis yang merupakan media online yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan pemberian
kuis interaktif yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar merupakan sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur untuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya bab 2, landasan teoritis. Yang pertama ada project based learning, yang kedua kuisis, dan yang ketiga hasil belajar. Yang pertama ada project based learning. Poin pertama yaitu pengertian project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student center dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator yang dimana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom menginstruksi belajarnya. Nah, model pembelajaran project based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Menurut Daryanto dan Raharjo, tahun 2012, halaman 162, Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. Kemudian, menurut Sugihartono dan kawan-kawan, tahun 2015 halaman 84 mengungkapkan metode proyek adalah metode pembelajaran berupa penyajian kepada peserta didik materi pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah yang selanjutnya dibahas dari berbagai sisi yang relevan sehingga diperoleh pemecahan secara menyeluruh dan bermakna. Nah, berdasarkan beberapa pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik dalam proses pembelajaran dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi aspektif, kognitif, dan psikomotorik yang hasil akhir dari kerja proyek tersebut adalah suatu produk yang antara lain berupa laporan tertulis atau lisan, presentasi, atau rekomendasi. Yang poin kedua, karakteristik project based learning. Nah, menurut Daryanto dan Raharjo tahun 2012 halaman 162, model pembelajaran PJBL mempunyai karakteristik yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi permasalahan atau tantangan yang diajukan peserta yang. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, poin 3, langkah-langkah dalam menerapkan project based learning. Nah, langkah-langkah pelaksanaan dalam PJBL menurut Meliasa yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, sebagai langkah nyata, menjawab pertanyaan yang ada disusunlah sesuatu perencanaan proyek bisa menjadi percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Yang terakhir, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Poin keempat, kelebihan project based learning.
Nah, di sini kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Yang keenam, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, yang poin terakhir, kelemahan project based learning. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang membutuhkan. Yang terakhir, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Selanjutnya yaitu media pembelajaran kuisis. Poin pertama, pengertian kuisis. Kuisis menurut Suhartartik tahun 2020 halaman 6 yang merupakan sebuah kuis interaktif yang digunakan dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Penjelasan lain diperkuat oleh Purba dalam Marunung dan Nur Hairani tahun 2020 halaman 298 bahwa aplikasi Quizzit merupakan aplikasi pendidikan membuat latihan di sebuah kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Poin selanjutnya yaitu karakteristik Quizzit. Menurut Purba, tahun 2019 menjelaskan bahwa Quizzit merupakan aplikasi pendidikan yang berbasis game di mana peserta didik melakukan aktivitas di ruang kelas menjadi interaktif dan menyenangkan. Melalui Quizzit, berbagai perangkat elektronik dapat digunakan peserta didik dalam melakukan latihan kelas. Kelebihan Quizzit dibandingkan dengan aplikasi lainnya adalah karakteristik permainannya seperti meme, avatar, tema, dan musik penghibur pada proses pelajaran. Nah, dalam aplikasi ini memungkinkan bagi peserta didik untuk dapat saling bersaing dan memotivasi mereka untuk belajar. Pelaksanaan kuis dapat dilaksanakan pada waktu bersamaan dan dapat juga melihat peringkat peserta didik di papan peringkat. Widya Suara dapat membantu proses pembelajaran dan dapat mengunduh laporan sesaat setelah tes dilaksanakan sebagai evaluasi kinerja peserta didik. Penggunaan aplikasi Quizzit dapat membantu dalam hal merangsang minat dan meningkatkan konsentrasi bagi peserta didik. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan aplikasi Quizzit. Yang pertama yaitu membuat akun Quizzit terlebih dahulu. Caranya yaitu masuk ke situs https://quizzes.com. Yang kedua, klik up. Kita dapat melakukan sign up dengan menggunakan akun Google atau dengan memasukkan email kita. Yang ketiga, setelah berhasil sign on, silakan klik a picture. Selanjutnya, pilih negara, terus memasukkan kode pos. Selanjutnya, masukkan nama sekolah secara manual dengan cara klik Can Fit View Organization. Yang ketujuh,
klik continue. Selanjutnya, membuat soal di Quizzes. Setelah kita membuat akun, langkah selanjutnya adalah membuat soal di Quizzes. Yang pertama, klik Open Quizzes Creator. Yang kedua, masukkan nama quizzes yang akan dibuat. Misalkan pilih bahasa quizzes pembelajaran IPA 1. Pilihan bahasa yang digunakan dalam quiz, masukkan gambar untuk quiz. Gambar boleh diisi, boleh tidak. Setelah itu, klik Save. Selanjutnya, klik Create New Question untuk memulai membuat soal. Yang terakhir, kita akan dibawa ke halaman seperti selanjutnya, cara mempublikasikan soal. Setelah seluruh soal selesai dibuat, langkah selanjutnya harus dilakukan adalah mempublikasikan atau memberikan soal kepada siswa yang diujikan. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk menguji siswa di dalam jaringan melalui soal-soal yang telah dibuat. Pada halaman soal, klik game untuk memberikan soal secara langsung pada siswa pada itu juga. Adapun di pilihan homework, game digunakan untuk pengerjaan soal tidak langsung, yakni tugas yang dapat dikerjakan di rumah atau di luar jam pelajaran untuk homework game, atur waktu yang akan digunakan. Poin selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi Quizzes. Menurut Aini, mengatakan bahwa Quizzes sebagai alat penilaian hasil belajar memiliki kelebihan. Yang pertama, Quizzes sebagai media yang menyenangkan, menantang, interaktif, meningkatkan kreativitas pendidik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketiga, terasahnya kompetensi pendidik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, efektif. Yang kelima, terdapat data dan statistik kinerja peserta didik. Yang keenam, berbasis online. Yang ketujuh, menumbuhkan motivasi positif bagi keinginan belajar peserta didik. Yang kedelapan, tampilan kuisis lebih menarik. Yang kesembilan, mengakomodir pembelajaran berbagai level dan jenjang. 10, adanya sistem ranking dalam kuis. Yang terakhir, soal-soal yang disajikan dalam media kuisis memiliki batasan waktu. Siswa yang diajarkan untuk berpikir secara tepat dan cepat dalam mengerjakan soal yang ada pada media kuisis. Poin terakhir yaitu kelemahan aplikasi kuisis. Nah, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis sehingga meminimalisir kecurangan. Nah, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu akan bermasalah. Yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan lain untuk mencari jawaban. Yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Yang terakhir, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Selanjutnya yaitu ada hasil belajar. Poin pertama yaitu pengertian hasil belajar. Seperti yang dikutip oleh Susanto, bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sebagai hasil dari kegiatan belajar. Ditambah oleh Susanto yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu karakteristik hasil belajar. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2011 halaman 117,
Ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku hasil belajar adalah yang pertama yaitu perubahan intensional. Nah, perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah berdasarkan pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan tertentu, keterampilan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu perubahan positif atau aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yaitu diperolehnya sesuatu yang baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yaitu berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Yang terakhir, manifestasi perilaku hasil belajar. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2011 pada halaman 120, manifestasi atau perwujudan perilaku hasil belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai yang perubahan-perubahan seperti kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor intersiswa. Yang pertama yaitu yang bersifat kognitif antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi. Yang kedua yang bersifat afektif antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yang bersifat psikomotor antara lain seperti terganggunya alat indera penglihatan dan pendengaran mata dan telinga. Poin kedua faktor ekstensiswa. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya ekonomi keluarga. Yang kedua lingkungan masyarakat seperti wilayah perkampungan kumuh dan tempat permainan yang nakal. Yang terakhir lingkungan sekitar yang seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat yang berkualitasnya rendah. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Poin pertama yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas, yang merupakan bentuk kajian yang bersifat refleksif oleh pelaku tindakan yang ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru yang melakukan pengajaran dengan menerapkan model proyek based learning berbantuan aplikasi kuisis untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD. Sedangkan guru kelas bertindak sebagai pengamat selama penelitian berlangsung. Guru kelas juga berperan dalam memberikan saran untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua yaitu subjek penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Parakan 5 sebagai sekolah tempat praktik PLP dari peneliti dan yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 tahun ajaran 2023, kelas 5 yang memiliki jumlah siswa sebanyak 30 orang yang terdiri 12 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Kelas 5 dipilih sebagai tempat melakukan penelitian karena di kelas tersebut peneliti menemukan masalah tentang rendahnya hasil belajar siswa. Poin yang ketiga yaitu prosedur penelitian.
Yang pertama yaitu dalam perencanaan, tahapan penyusunan ini dilakukan dengan cara yang pertama, atur waktu eksplorasi dan subjek materi. Yang kedua, percakapan dengan pendidik tentang keterampilan yang akan ditampilkan dengan memanfaatkan media kuisis. Yang ketiga, membuat pengaturan latihan EPP dengan memanfaatkan media kuisis. Yang keempat, membuat pertanyaan pada media kuisis dan materi pembelajaran yang dibutuhkan selama sistem pembelajaran. Yang kelima, siapkan instrumen lembar tes observasi sehingga kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal menjadi tergantung pada petunjuk kemampuan siswa dalam menangani masalah. Yang terakhir, untuk melihat latihan pembelajaran dalam mendemonstrasikan dan membangun informasi yang diperoleh dapat dilihat dari kuisis. Yang kedua yaitu tindakan. Latihan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang telah disusun. Yang tahapan pelaksanaan dalam pengambilan menggunakan aplikasi kuisis meliputi tahap awal. Kegiatan yang dilakukan oleh instruktur pada tahap primer adalah sebagai berikut. Yang pertama, instruktur membuka latihan dengan latihan pembuka yang diidentikan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, instruktur menyampaikan target pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pendidik menyampaikan topik kepada siswa. Yang kedua, pada tahap pembelajaran dengan menggunakan media kuisis, yaitu melakukan tes untuk mengetahui pemahaman belajar dasar siswa sebelum materi pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kelompok dari menyelesaikan soal yang sudah dikerjakan. Tiga, mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh perwakilan setiap kelompok. Yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Di sini guru menutup pembelajaran. Poin ketiga yaitu pengamatan. Nah, di sini observasi adalah strategi yang digunakan untuk memperhatikan secara seksama dengan tujuan akhir untuk menemukan dan menyelidiki informasi melalui observasi langsung dan atas ke bawah dari subjek dan item yang diberikan. Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memperhatikan tindakan pembelajaran dengan memanfaatkan media kuisis. Observasi ini bertujuan untuk menentukan hasil belajar siswa dalam topik pembelajaran menggunakan media kuisis. Poin terakhir yaitu refleksi adalah gerakan untuk mengulang kembali apa yang telah terjadi. Menurut Arif Kunto tahun 2013 halaman 140. Di sini ada dua siklus, yaitu siklus pertama, ujian bekerja sama dengan instruktur untuk membicarakan sistem pembelajaran yang telah dilakukan tergantung pada lembar observasi yang diberikan. Prestasi pada siklus pertama akan digunakan sebagai sumber perspektif dalam melakukan siklus berikutnya. Yang kedua, siklus 2, sedangkan kekurangan pada siklus pertama akan dibicarakan dengan wali kelas untuk menyimpulkan bagaimana memutuskan pada siklus berikutnya. Ilmuwan akan melakukan langkah pada siklus kedua dengan hati-hati dan melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada pada siklus utama. Dengan tujuan agar para ilmuwan dapat memutuskan peningkatan pembelajaran sebagai bahan untuk mempersiapkan kegiatan pada siklus berikutnya. Jika kegiatan yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah sesuai dengan penanda yang telah ditentukan, eksplorasi dapat dihentikan. Namun, jika petunjuk pemeriksaannya belum terpenuhi, maka melanjutkan ke siklus berikutnya. Poin keempat yaitu instrumen penilaian. Nah, di sini peneliti menggunakan instrumen yang pertama yaitu instrumen tes. Yang pertama LKS, lembar kerja siswa. LKS digunakan sebagai panduan pembelajaran atau bahan ajar bagi siswa secara kelompok. Dalam LKS dimuat permasalahan yang dibuat sedemikian rupa sehingga
dapat mencerminkan bahan ajar project-based learning dan mampu mengasah kemampuan kompetensi strategi siswa baik secara kelompok maupun individu. Yang kedua, tes kemampuan meningkatkan hasil belajar siswa. Tes kemampuan hasil belajar siswa dilaksanakan di setiap siklus tes. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa secara individu dan melihat ketuntasan belajar setiap siswa pada setiap subpokok bahasan setiap siklus. Selain itu, hasil tes ini juga dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan untuk siklus berikutnya. Yang kedua yaitu instrumen non-tes. Yang pertama yaitu ada angket. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dilakukan oleh responden. Untuk situasi ini, siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SDN 245 Kota Sukabumi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ridwan tahun 2014 halaman 99, angket adalah ikhtisar pertanyaan yang diberi reaksi sesuai ajakan untuk digunakan. Nah, survei ini diberikan kepada siswa setelah pelaksanaan pembelajaran selesai. Polling ini diberikan kepada siswa terhadap pelaksanaan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran berbasis kuisis dan untuk menentukan tingkat hasil belajar siswa terhadap pembelajaran, tidak memanfaatkan media kuisis. Nah, di sini saya menggunakan lembar observasi. Observasi sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang diidentikan dengan kondisi pendidikan dan pembelajaran komunikasi, perilaku, dan hubungan silaturahmi. Pemilihan informasi tentang observasi dilakukan melalui observasi yang hati-hati dan intensif. Nah, lembar observasi diajukan untuk mengukur sejauh mana aktivitas atau perilaku siswa yang terjadi selama proses pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning berlangsung. Lembar observasi diisi oleh pengamat yang menjadi mitra peneliti pada setiap proses pembelajaran di setiap siklus. Terakhir yaitu catatan lapangan yang dimaksudkan untuk melengkapi data tentang proses pembelajaran, suasana kelas, aktivitas siswa, dan sebagainya. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti dan pengamat pada setiap siklus. Poin kelima yaitu teknik pengumpulan data. Di sini yang dilakukan dalam penelitian adalah yang pertama yaitu guru, jenis kegiatan penelitian sebelum tindakan, tekniknya yaitu wawancara, observasi, tes kuis. Alatnya yaitu format wawancara. Yang kedua yaitu siswa. Jenisnya yaitu kemampuan kompetensi strategi siswa. Tekniknya yaitu wawancara. Alatnya lembar soal, aplikasi, kuisis, LKS, format wawancara. Poin ketiga yaitu guru. Jenisnya yaitu aktivitas pembelajaran dengan project-based learning berbantuan aplikasi kuisis. Tekniknya yaitu observasi, alatnya lembar observasi catatan lapangan. Poin terakhir yaitu teknis analisis data. Yang pertama yaitu menganalisis data hasil tes. Data hasil tes kompetensi strategi siswa dari setiap siklus tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, diolah dan dianalisis untuk mengukur tingkat kemampuan kompetensi strategi siswa. Data tersebut dianalisis dengan berpatokan pada sistem holistic scoring Rubik yang telah diadaptasi oleh Sudrajat tahun 2001 halaman 101.
Adapun penskoran yang digunakan ada 0,5, 10, 15, dan 20. Nah, presentase kemampuan kompetensi strategis yaitu jumlah skor siswa. Untuk mengklarifikasi kualitas kemampuan kompetensi strategi siswa, maka data hasil tes dikelompokkan dengan menggunakan skala 5, yaitu 90% persentase skor total siswa, yaitu 90% dengan kategori kemampuan siswanya yaitu A, yaitu sangat baik. Presentasi skor total siswa dengan 75%, yaitu kategori kemampuan siswanya yaitu B, sangat B, baik. Yang selanjutnya yaitu dengan presentasi 55%, kategorinya yaitu C, cukup. Selanjutnya yaitu dengan 40%, kategorinya yaitu D, kurang. Yang terakhir 0% dengan kategori E, buruk. Yang kedua yaitu menganalisis angket. Kriteria penilaian siswa terhadap suatu pernyataan dalam angket terbagi dalam kategori, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan interpresentasi data dengan menggunakan kategori presentase berdasarkan pendapat Kunjaningrat dalam Saripah tahun 2003, halaman 33. Dengan besar presentase 0%, interpretasi tidak ada, 1% sampai 25% interpretasinya sebagian kecil, hasil 26% sampai 49% hampir setengahnya, 50% setengahnya, 51% sampai 75% sebagian besar, 76% sampai 99% pada umumnya, 100% interpretasinya seluruhnya. Poin selanjutnya yaitu menganalisis lembar kerja siswa atau LKS. Dengan hasil pekerjaan siswa pada LKS dapat kita analisis untuk mengukur perkembangan kemampuan kompetensi strategis secara kelompok. Dan selanjutnya menganalisis hasil wawancara dengan guru dan siswa. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan guru dan siswa ditulis dan diringkas berdasarkan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Data ini dapat memperkuat hasil temuan dari hasil pengolahan nilai tes dan angket siswa dengan cara melakukan triangulasi data, yaitu mencocokkan data hasil tes, jurnal, angket, dan hasil wawancara. Poin terakhir, menganalisis lembar observasi dan catatan lapangan. Nah, di sini lembar observasi dan catatan lapangan dianalisis untuk memeriksa totalitas penerapan model project based learning dalam pembelajaran. Hal-hal yang terlewatkan pada proses pembelajaran yang telah dilakukan dievaluasi dan direfleksikan pada proses pembelajaran berikutnya. Nah, di sini alasan saya mengambil judul penelitian ini yaitu dengan menggunakan model project based learning, berbantuan aplikasi kuisis dapat menjadikan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD. Dengan pendekatan PJBL, di sini akan mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proyek nyata yang melibatkan pemecahan masalah, penelitian, eksperimen, dan penerapan konsep-konsep IPA yang dipelajari. Sementara itu, dengan menggunakan media kuisis, dapat digunakan sebagai alat untuk menguji pemahaman siswa, mengukur kemajuan mereka, dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan memberikan umpan balik yang besar. Dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dan media kuisis dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan
dan mendalami siswa. Siswa akan belajar secara aktif melalui proyek yang mereka sendiri dan menguji pemahaman hasil belajar mereka dengan kuis interaktif melalui aplikasi kuis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.